Mulai bertemu lagi dalam ibadah raya kita yang kedua dan saudara. Bahkan penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan di setiap detik hidup kita, kalau bukan Tuhan, kita tidak ada hari ini. Amen. Maka kita patut untuk bersyukur, beribadah, berbakti dan memuji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita mau menghadap Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar. Mari persiapkan segenap hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh. Kita mau menyembah, meninggikan Dia dalam roh dan kebenaran. Kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita akan buka dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Engkau Allah yang tiada bandingannya Tuhan. Engkau Allah yang tiada taranya Tuhan. Dan tidak ada Tuhan seperti Engkau. Satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur sore hari ini Bapa, Kau boleh himpunkan kami semua jemaat Tuhan, datang lagi di rumah-Mu Tuhan, di kediaman-Mu yang kudus ini. Kami mau datang rindu berjumpa dengan Engkau Bapa, membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa seluruh keberadaan kami Bapa, sebagai satu tanda bahwa kami bersyukur kepada Tuhan, bahwa kami membutuhkan Tuhan, bahwa kami bangga menjadi milik-Mu, dan bahwa kami rindu bersekutu dengan Engkau Bapa. Jalannya ibadah raya kami sore hari ini, biarlah kiranya Engkau sendiri yang pimpin Tuhan. Dari awal hingga selesai kami percaya berjalan dalam tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Dari tempat ini hanya Engkau yang ditinggikan, dari tempat ini hanya Engkau yang dipermuliakan. Dan kami percaya Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Segala otoritas kuasa selain daripada kuasa-Mu, kami percaya sudah dihalaukan, sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kiranya otoritas kuasa Roh Kudus memerintah di tempat ini, memenuhi hati dan pikiran kami. Fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan. Bapa di sorga, siaplah hati kami mau berbakti kepadamu. Allah pimpin seluruh hidup kami, bahkan seluruh jalannya ibadah ini jadi dalam kendalinya Tuhan. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kedua sore hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Biar nanti yang di belakang nanti sini, yang datang dari belakang nanti sini. Mari Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mau bersyukur bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Kalau hari ini Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah menuntun kita, kita bisa hadir di tempat ini. Ini semua karena Tuhan, bukan karena kuasa dan karya kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua karena Roh Kudus yang terus bekerja di atas kita. Kasih Tuhan.
alasan bagi kami untuk kita selalu mengucap syukur akan setiap kasih. Saat ini Tuhan, kami bersorak bagi namamu, meninggikan Engkau ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang layak untuk menerima setiap pujian dan anugerah kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji muliakan namamu. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Mari dengan salam kiri kanan kita katakan kita adalah orang-orang yang pemenang. Amin. Kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Maka itu, mari kita membebaskan hati kita, hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya.
Mari saudara, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan. Kita mau menikmati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Harta dan kekayaan, bahkan apa yang kita miliki sampai saat ini, itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam setiap waktu kami memerlukan Engkau. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat kelas dan
butuh kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam setiap hidup kami. Biar Roh Kudus Engkau beracara di tengah-tengah kami malam ini. Melihat setiap tanah hati yang kering dan haus dan rindu. Biar di sana aliran-aliran Roh Kudus mengalir, memenuhi setiap hati kami yang lapar dan haus dan yang membutuhkan Engkau. Ketika kami buka hati, di sana Allah bekerja. Malam hari ini Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk menuntun kami. Kami butuh firman-Mu untuk mendidik dan mengajar kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk menuntun setiap langkah hidup kami. Kami percaya Engkau adalah firman yang sejati. Biar malam hari ini terangkan apa yang menjadi maksud-Mu bagi kami Tuhan. Singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Hamba yang terbatas ini berkata-kata biar diurapi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat dan pengurapan Allah yang bekerja. Setiap hati yang mendengar boleh menerima firman ini Tuhan, dan Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Berikan kami telinga seorang murid yang siap untuk dididik, dan hati seorang hamba yang siap untuk dibentuk. Kami terima firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah kasih setia Tuhan, hari ini kita semua boleh ada dan boleh jumpa lagi. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan, amin. Saudara bersemangat mendengarkan atau menerima roti hidup hari ini, amin. Bilang kiri kanan, orang mau makan roti hidup, amin. Sedangkan roti jasmani saudara boleh semangat, apalagi ini roti hidup yang akan menguatkan iman dan rohani saudara, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan atau mengikuti bersama satu kebenaran firman Tuhan, yang mana hari ini atau sore hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama akan berbicara tentang pneumatologi, atau kita akan belajar mengenal Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau tadi pagi pada ibadah raya 1 saya sudah menjelaskan, firman Tuhan sudah diberitakan mengenai doktrin Allah Tritunggal. Ya, ini sangat penting menjadi pondasi iman Kristen. Amin. Doktrin Allah Tritunggal menjadi pondasi iman kita, yang dimana bahwa kita harus mengerti kita bukan menyembah 3 Allah. Katakan amin. Tapi kita menyembah Allah yang satu, Allah yang esa, dalam satu hakikat, 3 pribadi yang kita kenal dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bukan 3 Allah, amin. Bukan 3 ilah, bukan 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan yang esa di dalam 3 pribadi, amin. Nah, boleh multimedia dibantu kembalikan di slide segitiga tadi. Oke. Jadi sedikit kita review, karena kenapa ini penting untuk kita ketahui. Kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya tahu ada banyak orang Kristen, ya, ada banyak orang Kristen yang menyebut diri orang Kristen, entah keberapa puluh tahun kalinya, berapa puluh kalinya dalam hidupnya yang sudah puluhan tahun itu, dia mengikuti perayaan, wah Yesus sudah naik ke sorga, tanpa mengerti apa maknanya Yesus terangkat naik. Betul? Saya tahu pasti ada. Maka kerinduan Tuhan, biar semua jemaat Tuhan bukan hanya sekedar menjadi member dalam gereja, amin. Bukan hanya sekedar, kalau istilah anak kuliah, kupu-kupu, kuliah pulang, datang duduk diam pulang, tidak. Tetapi waktu kita datang, pastikan saudara mengerti, amin, tentang iman kita terhadap Tuhan kita yang benar. Maka waktu kita sudah merayakan atau beribadah kembali memperingati
dinaikkan Yesus ke sorga. Bahkan gereja kita GPDI Cornerstone sudah malam yang keempat, sebentar kita sudah mengadakan doa 10 malam. Mungkin saja ada di antara kita yang hadir malam ini, atau mungkin yang menyaksikan tayangan live streaming kita, ada yang belum paham, belum mengerti kenapa kita mengadakan doa 10 malam. Apa doa ketuhanan Roh Kudus? Apa maksudnya? Bagaimana konsepnya? Nah, kerinduan Tuhan bahwa kita bukan hanya sekedar datang, tetapi kita harus memahami. Amin. Harus mengerti bahwa pada saat Yesus terangkat naik ke sorga, Dia menjanjikan bagi saya dan saudara ada penolong yang lain. Katakan amin. Dan penolong itu kita imani adalah Allah Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus. Dan bahkan dalam Kisah 1 ayat 8 lebih jelas, semua orang Kristen kebanyakan pasti hafal ayat hafalan wajib. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka setelah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Ia naik ke sorga. Dan para muridnya Dia melarang, jangan tinggalkan Yerusalem, ya, tetapi nantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Pada saat hari Pentakosta. Nah, harusnya ini nanti khotbah gembala, tidak apa-apa, kita spoiler sedikit. Pada saat kita menantikan janji Bapa, ada jangka waktu dari waktu Yesus terangkat naik dan Pentakosta, peristiwa Pentakosta dalam Kisah 2 dicurahkan, itu ada jangka waktu 10 hari. Dan dalam saat itu, kalau Kisah 1 saudara baca diberi judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka itu yang kita percaya dalam kurun waktu itu Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi hari ini kita menangkap lagi momentum itu. Amin. Untuk kita lebih dalam, lebih menikmati, lebih mengenal, lebih mengalami pribadi Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penting untuk kita beriman bahwa kita percaya bahwa Allah yang saya dan saudara sembah itu hanya satu Allah, Allah yang esa. Saya tidak akan ulangi lagi karena akan panjang. Tetapi Allah yang kita sembah, doktrin Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah adalah bukan 3 Allah, tetapi satu esensi Allah dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Maka kita menyembah Dia dan kita kenal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa kita percaya bahwa pribadi Allah, Bapa adalah pribadi Allah. Yesus Kristus Sang Firman-Nya Allah adalah pribadi Allah. Dan Yesus dan Roh Kudus adalah pribadi Allah, yang mana kita kenal Dia hari ini sudah dicurahkan, yang kita sudah rayakan, rayakan dalam beberapa hari yang lalu, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, bahwa Bapa adalah Allah. Amin. Yesus Kristus adalah Allah dan Roh Kudus adalah Allah. Maka kita sepakat tentang hal ini, bahwa kita mengimani bahwa Roh Kudus itu adalah bagian dari pribadi Allah. Satu hakikat dalam 3 pribadi. Allah yang esa. Amin. Satu kesatuan yang utuh, yang esa. Yang mana 3 pribadi Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sejajar dan setara dalam atribut kealahan, atribut moral Allah. Tidak ada perbedaan, setara dan sejajar. Maha hadir, maha kuasa, maha tahu, Allah yang kekal. Dan atribut-atribut moral yang melekat pada Allah Bapa, melekat pada Yesus Kristus, dan melekat pada Roh Kudus, menandakan bahwa ketiga pribadi ini benar adalah pribadi Allah dalam satu hakikat, Allah yang esa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar, karena kalau kita tidak mengerti tentang prinsip doktrin Allah Tritunggal, kita akan sulit memahami tentang pribadi Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan baca sama-sama Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saudara yang sudah dapat boleh bilang haleluya. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa,
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Sebab dia, Yesus menjanjikan, sebelum dia terangkat naik, dia menjanjikan akan ada penolong yang lain diberikan bagi gerejanya, bagi saya dan saudara. Siapa itu? Itu adalah Roh kebenaran dan Roh Kudus yang kita percaya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penting untuk kita mengerti, karena ada banyak ajaran, ada banyak aliran, ada banyak statement atau orang-orang di luar sana yang memiliki pandangan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Ya, kita harus membuka mata bahwa ada banyak orang yang beranggapan atau mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Dia hanya sifat Allah, dia hanya tenaganya Allah, jadi dia bukan Tuhan. Maka kita harus berhati-hati, amin, dengan hal ini, bahwa perihal kebenaran yang saya dan saudara percayai, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah, amin. Maka kalau ada ajaran, ada aliran yang menentang atau menolak kealahan Roh Kudus, berarti dia juga tidak mengakui doktrin Allah Tritunggal, karena tidak mungkin hanya dua atau hanya satu. Berbicara tentang Tritunggal, ada 3 pribadi. Maka waktu mereka menolak tentang kealahan atau keilahian Roh Kudus, mereka pasti juga tidak menerima doktrin Allah Tritunggal. Tetapi saya dan saudara percaya dengan iman sungguh, Alkitab jelas menekankan bahwa Allah itu esa, dan dia Allah satu kesatuan yang utuh dalam satu hakikat, satu esensi Allah dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah Allah. Kita akan belajar bersama dengan cepat, karena saya hanya diberi waktu tidak terlalu panjang. Kita akan sambung doa, karena kita harus mengerti bahwa mengenal pribadi Roh Kudus, bahwa dia sungguh adalah Allah. Kita sudah baca dari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yohanes 14 tadi. Maka janji Tuhan akan mengirim seorang penolong. Kalau kita belajar dalam bahasa asli Alkitab, penolong yang dimaksud dalam Yohanes 14 dicatat dengan kata parakletos. Penolong dicatat dengan kata parakletos. Maka mungkin di kampung saudara ada gereja parakletos, GPDI parakletos, gitu Bang. Mana itu? Di Badak. Ada di Badak, jauh. Nah, jadi sering saudara dengar kata parakletos. Jadi kalau saudara dengar kata parakletos, itu sementara merujuk pada satu penolong yang lain, yang berpribadi, yang lain daripada Allah yang esa. Pribadi ketiga dari Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita akan belajar bersama bahasa Yunani dari frasa yang lain. Jadi penolong itu adalah parakletos, yang lain bahasa aslinya adalah alos. Jadi alos parakletos, penolong yang lain. Sama-sama bilang alos parakletos. Alos parakletos, sekali-sekali ya. Alos parakletos, penolong yang lain. Nah, kata yang lain sama halnya dengan esa. Di bahasa Ibrani tadi pagi sudah dibahas, esa ada 2, ehad dan yahid. Nah, ini parakletos yang lain, maksud saya juga ada 2 makna dalam bahasa Yunani, atau ada 2 arti. Kalau berbicara ditulis atau disebutkan kata yang lain bisa berarti 2. Ada alos dan ada heteros. Nah, ini penting untuk menjelaskan ini, alos dan heteros. Jadi alos yang dimaksud dalam Yohanes 14, alos heteros, alos menunjuk kepada yang lain dari jenis yang sama dan tidak ada perbedaan. Jadi alos adalah yang lain dari jenis yang sama. Sedangkan kata kedua, heteros, yang lain dari jenis yang berbeda. Nah, saya akan kasih kita contoh antara alos dan heteros, supaya kita mengerti bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang setara dengan Yesus, dengan Allah Bapa, bahwa dia alos heteros. Kalau dia
eh, heteros berarti yang lain tapi beda jenis. Contoh sederhana, misalkan saya sementara minum minuman Coca-Cola, kemudian kalau saya menginginkan satu botol Coca-Cola yang lain, saya harus bilang, jadi kalau saya mau minta satu botol Coca-Cola yang lain, saya harus bilang minta alos. Alos berarti minta persis Coca-Cola, minuman Coca-Cola yang sama dengan yang saya minum. Saya harus bilang alos, minta Coca-Cola yang sama. Nah, kemudian kalau saya menggunakan kata heteros yang artinya juga yang lain, waktu saya bilang heteros, berarti saya sementara minta minuman yang lain, tapi bukan Coca-Cola. Ya, yang lain. Boleh dia Fanta, boleh dia minuman lain, tapi bukan sejenis sama persis, bukan. Dia yang lain, tapi pakai kata heteros. Berarti saya menunjuk spesifik, bukan Coca-Cola, jenis lain. Nah, ini sangat esensial, karena pada bahasa aslinya dicatat di sini Bapak Ibu Saudara, maka kata penolong yang lain menggunakan kata alos, bukan heteros. Berarti roh yang dijanjikan, Parakletos, penolong yang dijanjikan itu sama persis sejenis dengan Yesus Kristus yang adalah Allah, bukan yang lain. Maka jelas bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah, tidak terbantahkan. Amin. Maka alos Parakletos menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai sejenis, setara, sama dengan Yesus, hakikat yang sama dengan Yesus Kristus Allah Bapa dalam satu esensi kealahan. Maka Roh Kudus adalah Allah. Ini mematahkan atau bagian kecil dari orang-orang yang menyebut bahwa Roh Kudus bukan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, saya katakan tadi pagi saya sangat bergumul berkhotbah mengenai doktrin Allah Tritunggal yang sudah menjadi perdebatan ratusan tahun. Dan saya yang sangat terbatas, saya katakan tadi, kita manusia yang diciptakan mau belajar mengerti tentang Sang Pencipta. Kita yang fana mau belajar mengerti yang kekal. Kita yang otaknya kecil mau berusaha mengerti tentang Allah yang menciptakan ini semesta. Tentunya sangat sulit, bukan? Tetapi bukan tidak mungkin. Saya katakan tadi pagi bahwa kita dapat mengenal Allah sejauh mana Dia menyatakan dirinya, dan kita dituntun oleh firman. Amin. Maka hari ini kita belajar bersama bahwa Roh Kudus adalah Allah yang mempunyai kesetaraan. Dia benar-benar adalah pribadi Allah dalam satu esensi kealahan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, dengan cepat kita akan belajar bersama. Hari ini ada banyak sekali pembahasan tentang Roh Kudus. Tadi di awal ada kata pneumatologi. Pneuma itu artinya roh, dan di atas kata dasar logos, maka pelajaran atau ilmu tentang Roh Kudus. Ya, maka ada terlalu banyak sekali tentang Roh Kudus, tidak bisa dihimpunkan dengan cepat dalam waktu 30 menit, saudara. Maka saya berusaha menjelaskan dalam waktu yang singkat ini bukti keilahian atau kealahan Roh Kudus. Kita lihat. Satu, Roh Kudus adalah satu pribadi dalam satu hakikat Allah Tritunggal. Sudah saya katakan tadi. Maka saudara, kalau Roh Kudus adalah satu pribadi, ada banyak orang, saya katakan tadi, hanya mengatakan Roh Kudus adalah sebuah kuasa, sebuah tenaga saja, hanya sebuah sifat dan bukan Allah. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Amin. Roh Kudus jelas adalah satu pribadi. Kita akan lihat bukti keilahian Roh Kudus. Saudara, sebelum kita maju lebih jauh, kalau berbicara tentang pribadi, jadi ada syarat. Saudara sering dengar ada kata, saudara sering bicara mungkin, saya secara pribadi. Sering bukan? Saya secara pribadi. Menurut pendapat saya secara pribadi. Nah, kalau kita berbicara pribadi sesuatu yang disebut dengan pribadi harus memenuhi 3 unsur. Memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Amin. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka dapat disebut sebagai satu pribadi. Saudara tidak pernah saudara lihat Bobo mengatakan saya secara pribadi. Tidak ada, saudara. Saudara boleh lihat, saudara boleh pukul pohon, saudara boleh tinju pohon,
Apakah dia pernah sakit? Dia pernah marah? Pernah? Tidak. Yang ada tangan saudara yang sakit kalau saudara pukul pohon. Dia adalah makhluk hidup, tetapi dia tidak memiliki perasaan. Hewan, saudara bisa, ada saudara, saya suka, sini ada banyak dog lovers ya. Ada banyak pencinta-pencinta hewan pintar. Wah, sepertinya anjing adalah sahabat dan keluarga kita, bisa menangis. Kalau tuannya sedih, oh dia mau ulus-ulus. Sepertinya tahu, sepertinya, wah jangan-jangan ini ada perasaan hewan, tetapi tidak. Yang kita percaya, kita ketahui hewan hanya dibekali dengan insting atau naluri, tidak ada perasaan. Dia tidak bisa seperti kita dengan berbagai macam emosi. Mereka hanya insting dan naluri. Maka pohon, maka hewan tidak bisa disebut sebagai pribadi. Yang bisa disebut sebagai pribadi hanya yang memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Nah, maka Roh Kudus adalah satu pribadi. Berarti Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Banyak aliran yang menentang kealahan Roh Kudus, beranggapan bahwa Roh Kudus hanya semacam tenaga, hanya semacam kuasa dari Allah, bahwa Roh Kudus hanya sekedar sifat dan bukan pribadi Allah. Ini sesuatu hal yang keliru. Amin. Dan kita percaya Roh Kudus itu adalah pribadi, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya bukti keilahian, kealahan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus memiliki sifat dan atribut dasar yang sama dengan Allah. Saya sudah katakan tadi, atribut dasar Allah yang pertama kekal. Amin. Kenapa dia jadi Allah? Karena dia kekal, dia Allah yang kekal. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia Alfa dan dia Omega. Jadi nama toko Omega, toko Alfa. Anak pertama Alfa, mama Alfa. Berarti anak pertama, Omega anak terakhir. Jadi itu sementara dalam bahasa asli Alfa dan Omega berarti awal dan akhir. Allah katakan dalam kitab Wahyu, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang baru punya loka sebagai Alfa, Omega belum, dalam proses, masih bergumul dengan Tuhan ya. Jadi Allah itu bersifat kekal. Amin. Maka Roh Kudus mempunyai sifat dan atribut yang sama dengan Allah. Roh Kudus adalah Allah yang kekal. Saudara, akan banyak kita membaca ayat. Maka kalau saudara punya handphone cepat, saudara bisa buka dengan cepat, karena tidak semuanya saya catat, akan panjang. Roh Kudus mempunyai sifat atribut yang setara dengan Allah yang kekal. Dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Katakan amin. Berarti Roh Kudus sejajar setara dengan Allah. Dia adalah Allah yang kekal. Selanjutnya, atribut Allah yang kedua yang juga ada pada Roh Kudus. Yang kedua, setelah dia kekal, dia Allah, dia maha tahu. Amin. Roh Kudus itu maha tahu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Kalau dia tidak memiliki pikiran dan perasaan dan kehendak, dia tidak akan bisa menyelidiki. Betul? Maka Roh Kudus dapat menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus tahu. Amin. Maka Roh Kudus adalah Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain dari roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Maka Roh Kudus adalah memiliki atribut kealahan. Yang pertama kekal, yang kedua dia maha tahu. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus maha hadir. Ada banyak ayat, saya hanya ambil beberapa. Boleh Om Marlon buka dengan cepat, nanti lihat selanjutnya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 menandakan Roh Kudus maha hadir. Mazmur 139 7 sampai 10. Dan sekarang apakah yang menanti-nantikan ya Tuhan? Karena aku berharap, lepaskanlah aku dari segala pelanggaran. Jangan jadikan aku telah orang, telah terempal. Aku geluh dan buka mulutku, engkau sendiri yang bertindak.
Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Aku mendaki ke langit ketika di sana. Amin. Aku menaruh tempat tidurku di bumi orang mati. Di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Katakan amin. Jadi Roh Kudus adalah Allah yang maha hadir. Ini adalah bagian dari penggalan pujian yang selalu kita nyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi? Menandakan dia Allah yang maha hadir. Di langit, di bumi, di utara, di mana saja Roh Kudus maha hadir. Amin. Yang kedua, Roh Kudus adalah Allah yang maha kuasa. Mazmur 104 ayat 30. Mazmur 104 ayat 30. Tuhan berkata, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ada Matius 12 ayat 28, ada Ayub 33 ayat 4, ada banyak ayat, nanti saudara cari di rumah, saudara baca di rumah, yang menandakan bahwa Roh Kudus adalah setara dengan Allah. Dia kekal, maha hadir, maha tahu, dan dia maha kuasa. Amin. Jadi kealahan Roh Kudus sungguh benar terbukti dia adalah Allah, pribadi Allah. Selanjutnya, yang ketiga, Roh Kudus dapat berdoa untuk kita. Kalau dia bukan pribadi, dia tidak dapat berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 27. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus berdoa untuk kita, maka menandakan dia adalah satu pribadi. Nomor 4, Roh Kudus dapat menghibur, mengajar, menolong, dan mengingatkan. Aktivitas ini atau kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh satu pribadi. Menghibur, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, katakan amin, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan, yang pertama tadi sudah menghibur, yang kedua, dia akan mengajarkan, amin, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Katakan amin. Maka waktu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus saudara terima dan saudara hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Ada Roh Kudus sebagai penghibur bagi saya dan saudara. Ada Roh Kudus yang akan mengajarkan. Amin. Dalam bagian ayat Alkitab yang lain, apabila kamu dipanggil untuk diperhadapkan dengan mahkamah sidang, kamu dianiaya karena Injil, jangan takut akan apa yang kamu katakan. Karena waktu kamu disiksa dan dianiaya dan disidang dalam satu pengadilan, Roh Kudus yang akan memberitahu kamu apa yang kamu katakan. Amin. Menandakan bahwa dia adalah pribadi. Dia menghibur, dia mengajarkan, dia mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Saudara, ini saya ambil satu ilustrasi. Biasanya ada orang sering terjadi ya, karena di sini banyak lulusan sekolah kita tentena contoh sederhana dengan cepat. Jadi misalkan Roh Kudus menghibur, menolong, dan mengingatkan. Ada banyak orang biasanya dalam misalkan mau khotbah, wah tidak usah belajar, nanti mengalir saja dengan Roh Kudus. Tidak usah latihan nih Gem, kan orang ini so biasa tampil, orang ini kelas-kelas pesta rawi ini. Tidak usah latihan orang, so boleh, so jago Pak. Apalagi cuma itu om yang DP lagu juga cuma itu. Ya, ada banyak orang menganggap remeh, seakan-akan menyepelekan bahwa nanti saja ada Roh Kudus, nanti mengalir, ada Roh Kudus. Konsepnya saudara bukan seperti itu. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang saudara pelajari, apa yang saudara baca, apa yang saudara berusaha cari tahu. Di sana Roh Kudus akan bukakan. Amin. Sejauh mana saudara rindu, sejauh itu Roh Kudus akan nyatakan dirinya. Sejauh mana saudara haus, sejauh itu Roh Kudus akan puaskan saudara. Maka kalau dalam diri jemaat gereja Tuhan tidak ada dahaga, hamba, dia rasa lapar, dia rasa haus, saudara jangan mimpi akan nikmati jemaatnya.
Karena mereka yang lapar, mereka yang mengetok, dia yang akan dibuka. Yang mencari, dia yang akan mendapat. Saudara, apa yang saudara baca dan pelajari, itu yang akan Roh Kudus ingatkan. Semua yang Tuhan katakan. Amin. Bagi saya dan saudara. Kemudian Roh Kudus dapat memimpin, berkata-kata, mendengar, dan memberitahu segala sesuatu. Yohanes 16 ayat 3. Yohanes 16 ayat 3. Apa dikatakan di sana, saudara? Yohanes 16 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Yohanes 16 ayat 13 maksudnya. Oke. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus yang akan menuntun dia kepada segala kebenaran. Amin. Akan membimbing, akan memberitahu, akan berkata-kata kepada kita. Maka hidup kita dikatakan dipimpin oleh Roh. Maka Roh Kudus benar adalah pribadi yang dapat berkata-kata, mendengar, dan memberitahu segala sesuatu. Dalam Kisah Rasul, nanti saudara baca di rumah, ada banyak kali para rasul, mereka dikatakan tawanan roh. Baru kita khotbahkan bahwa maka Roh Kudus menawan dia. Di mana Roh Kudus bawa, di sana dia pergi. Apa yang Roh Kudus kehendaki, apa yang Roh Kudus ucapkan, itu yang dia kerjakan. Apa yang Roh Kudus taruh dalam hatinya, itu yang dia sampaikan, saudara. Itu yang dikatakan Roh Kudus memberikan segala sesuatu, dan Roh Kudus memimpin dan berkata-kata, menandakan dia adalah pribadi Allah. Amin. Bahwa benar Roh Kudus adalah pribadi Allah. Selanjutnya, saudara, nanti saudara catat, baca di rumah. Roh Kudus dapat memberikan sesuatu atau karunia. Maka waktu saudara benar-benar sungguh-sungguh dengan Roh Kudus, menyerahkan diri, Roh Kudus dapat memberikan saudara karunia. Kalau Roh Kudus hanya sebuah sifat, tidak mungkin sifat bisa memberikan sesuatu. Kalau Roh Kudus hanya sebuah tenaga, tidak mungkin dia bisa memberikan karunia. Maka waktu Roh Kudus dapat memberikan 9 karunia roh, menyatakan dia setara sehakikat dengan Allah. Amin. Selanjutnya, Roh Kudus dapat berduka dan didukacitakan. Ini harus dibaca Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus dapat berduka atau didukacitakan. Efesus 4 ayat 30, firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah meneraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Berarti Roh Kudus adalah satu pribadi yang dapat didukacitakan, memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Dia dapat didukacitakan. Maka kita jangan mendukacitakan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, saudara, Roh Kudus dapat didustai, ditipu, ditentang, dihujat, dan dihina. Menandakan bahwa benar Roh Kudus sungguh adalah pribadi Allah. Kisah 5 ayat 3. Di sana berbicara tentang Ananias dan Safira. Boleh dibacakan Kisah 5 ayat 3. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kisah 3 ayat 5 dikatakan di sana, saudara, tentang Ananias dan Safira. Kenapa kamu mendustai Allah dan menahan sebagian dari hasil tanah itu? Kalau saudara baca ayat selanjutnya, kamu bukan mendustai manusia, tapi kamu mendustai Allah. Jadi pertama dikatakan, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Kemudian bagian selanjutnya dikatakan, kamu bukan mendustai manusia, tapi kamu mendustai Allah. Jadi Roh Kudus setara dengan Allah. Amin. Jadi Roh Kudus dapat didustai. Selanjutnya sudah baca di rumah, Matius 12 ayat 31, Ibrani 10 ayat 29. Roh Kudus dapat didustai, ditipu, ditentang, dihujat, dan dihina. Saudara sering dengar semua dosa diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus, dosa tidak diampuni. Nah, ada banyak hal lain yang tidak mungkin kita belajar langsung malam ini, tetapi kita dapat gambaran bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Amin. Pribadi Allah yang setara. Nomor 9, Roh Kudus dapat bekerja, menginsafkan dunia akan dosa, dan memimpin kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 8 kita sudah baca tadi, bahwa kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia
akan dosa. Jadi orang yang dipimpin ada Roh Kudus dalam hati saya dan saudara. Roh Kudus itu yang akan menginsafkan kita akan dosa. Amin. Roh Kudus yang akan kasih ingat. Roh Kudus yang akan tegur dengan lembut. Amin. Menginsafkan kita akan dosa. Nomor 10. Roh Kudus sehakikat, setara dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ayat hafalan kita Matius 28, 19, 20. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus itu setara dengan pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan saudara, penjabaran yang cukup panjang, tetapi dengan singkat, waktu saudara kita belajar di sana, dalam nama itu tidak menggunakan kata nama-nama, tetapi tunggal satu nama, menandakan bahwa 3 pribadi dalam satu kesatuan Allah yang sah. Nama, baptislah mereka dalam nama. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nomor 11. Roh Kudus melakukan dan mengerjakan tindakan-tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Roh Kudus adalah penciptaan. Ada banyak orang menandakan di mana Roh Kudus saat perjanjian lama, di mana dia? Panjang penjabarannya saudara, tapi dengan cepat. Roh Kudus jelas dalam Alkitab kalau saudara belajar dengan baik. Pada masa penciptaan, waktu penciptaan, Roh Kudus bekerja. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus bekerja. Dalam rencana agung misi penyelamatan Allah, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus melahirkan dan Roh Kudus membuat perkara-perkara yang ajaib. Sama, setara, sehakikat dengan Allah. Dan yang terakhir, bahwa nama Roh Kudus dengan Allah dapat dipakai berganti-ganti atau interchangeable. Bisa diganti-ganti, membuktikan, dapat diganti, membuktikan kualitas kealahan Allah yang sama dengan Roh Kudus. Bandingkan Yesaya 68 ayat Yesaya 6 ayat 8 sampai 10 dan Kisah 28 ayat 25 sampai 27. Dan saudara baca di rumah. Yang pertama dikatakan Allah berfirman, kemudian dalam Kisah dikatakan Roh Kudus berfirman. Berarti satu kesatuan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kesimpulan yang terakhir saudara, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus adalah karunia yang diberikan kepada segelintir orang dalam waktu yang terbatas. Karena kalau saudara kita belajar tentang peta zaman, ada zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Dan di sana kita temukan dalam perjanjian baru sudah dinubuatkan bahwa kamu rohku akan kucurahkan. Dalam Yoel, Yesaya di sana sudah temukan. Yesus pula menjanjikan Roh Kudus yang akan datang dengan nama penghibur yang lain, Allos Parakletos, pendamping yang sejenis dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, yang akan menyertai orang percaya selama-lamanya sampai kesudahan zaman. Di sini kita melihat peranan Roh Kudus menghibur, mendampingi kita sebagai gereja menghadapi segala macam tantangan. Waktu Yesus sudah terangkat naik, ada ayat-ayat firman Tuhan katakan, kamu tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Maksudnya ada Roh Kudus yang mendampingi saya dan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, saya tutup dengan satu pernyataan ini saudara. Waktu Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, dalam kesempatan yang lain kita akan belajar dipenuhkan, dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Banyak sekali pengajaran tentang hal itu. Tetapi yang satu hal saya tutup, bahwa waktu Roh Kudus diberikan dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Dia akan tuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan menginsafkan kita atas dosa. Roh Kudus akan menolong dan menguatkan kita setiap hari. Amin. Peganglah setiap hari. Kalau dulu Roh Kudus hanya dicurahkan tertentu, tetapi hari ini secara penuh dan total, Roh Kudus bukan lagi ada di luar, tapi Dia tinggal di dalam saudara. Setiap hari Dia memegang kita. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita setiap hari, mengajar dan mengingatkan kita akan firman-Nya. Dan yang terakhir, Roh Kudus menemani kita berjalan dalam kehendak-Nya. Hendaklah kamu hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Galatia 5. Itu menjadi kekuatan saya dan saudara, bahwa kita bukan hidup menurut apa mau kita, tetapi apa yang Roh Kudus kehendaki, itu yang kita kerjakan. Amin. Firman Tuhan saudara yang diberkati Tuhan. Kita tunduk kepala dan saya rindu kita menyanyikan satu pujian untuk menutup khotbah malam hari ini.
Bapa, hamba terbatas dengan kata-kata yang terbatas, dengan kemampuan yang terbatas untuk menjelaskan pribadi-Mu Tuhan. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang menyatakan diri-Mu kepada seluruh umat-Mu, sehingga benar-benar kami sungguh percaya dan tidak tergoncangkan. Kami benar percaya kepada Allah yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang benar-benar menjadi penolong parakletos bagi kami semua. Setiap hari kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biar Roh Kudus singkapkan bagi kami. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan. Semua jemaat tunduk di hadirat Tuhan. Saudara harus mengerti dan harus mengenal bahwa benar-benar Dia adalah Tuhan yang hidup. Roh Kudus sungguh-sungguh Dia adalah Allah. Tidak hanya sampai di sebatas pengetahuan, tetapi hendaklah saudara punya pengalaman dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Jangan ku mengenal. Kami yang terbatas mau mengenal Engkau. Kami yang terbatas Tuhan, rindu mengenal pribadi-Mu Tuhan. Pribadi-Mu yang rindu. Amin. Ajarku mengenal-Mu. Lagi ajarku mengenal-Mu. Ajarku mengenal-Mu. Yes Tuhan, bawa kami. Bawaku lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mau mengenal Engkau Tuhan, mau mengenal Engkau Roh Kudus. Amin. Ajarku mengenal-Mu. Bawa kami, bawaku lebih mengenal-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang menjamah kami. Pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal. Oh, ajarku mengenal. Kami percaya sungguh Allah yang benar. Iman kami lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu. Oh, ajarku mengenal-Mu. Ajarku mengenal Engkau, Roh Kudus, dalam pribadi. Bawaku lebih kami yang terbatas mau belajar bagaimana pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal. Ajarku mengenal-Mu. Saudara, kalau ada kerinduan engkau mau mengenal Tuhan, Dia akan menyatakan diri-Nya. Manusia terbatas untuk menjelaskan. Ada banyak kekurangan. Tapi kalau Dia yang memperkenalkan diri-Nya, biar engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, engkau yang sungguh rindu mau kenal Tuhan, katakan ajar mengenal. Roh Kudus, amin, amin. Selidiki setiap hati Tuhan. Selidiki setiap hati Tuhan. Bapa firman dan Roh Kudus, kami rindu. Ajarku mengenal.
Engkau lihat setiap hati yang rindu mau mengenal Engkau. Tidak ada kata yang bisa melukiskan Engkau, Tuhan. Terlalu besar pikiran-Mu, Bapa. Siapalah kami manusia ini, Tuhan. Tetapi kerinduan kami, Tuhan, kami mau mengenal Engkau secara pribadi. Roh Kudus, biar Engkau membukakan, menerangi firman-Mu di setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan. Biar benar-benar kami semua boleh mengerti, boleh belajar mengenal tentang Engkau. Masing-masing pribadi kami, Tuhan, kami mau menyerahkan diri, dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang akan hibur kami, akan ingatkan kami, akan menuntun kami. Roh Kudus yang akan menolong kami akan semua firman-Mu. Biar Roh Kudus yang akan mengingatkan kami, sehingga kami bukan hidup menurut kehendak kami, tapi biar kami hidup menurut kehendak-Mu, Roh Kudus. Hamba firman-Mu telah berhenti berkata-kata. Kami percaya Engkau yang akan terus bekerja mulai saat ini sampai selamanya. Engkau akan menjelaskan dan menerangkan diri-Mu, memperkenalkan diri-Mu kepada semua jemaat Tuhan, sehingga benar-benar setiap jemaat Tuhan kami dewasa dan dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Meteraikan firman-Mu di setiap hati kami, Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus yang beracara melawat setiap umat-Mu. Dan kami telah terima firman-Mu, saatnya kami akan berikan persembahan kami, korban syukur kami. Biarlah kiranya apa yang kami berikan ini, Tuhan, boleh dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu dan kami mau berikan korban persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, ya, saatnya kita akan membawa korban syukur kita. Untuk lebih tertibnya, untuk persembahan yang akan dibawa ke depan, mulai dari kiri saya, lalu sebelah kanan saya.
membuat hari ini pertolongan-Mu sempurna dalam ibadah raya kedua malam hari ini Tuhan. Engkau sudah menuntun jalannya ibadah kami dari awal hingga di penghujung ini. Kami percaya setiap apa yang sudah kami kerjakan hari ini Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Engkau sempurnakan ya Tuhan. Setiap ibadah kami ini biar boleh menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Amat terlebih kami semua yang sudah hadir, dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, ibu bapak, tanpa terkecuali, kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat sorgawi sudah kami terima, berkat pengenalan akan Tuhan biar lebih lagi Tuhan karuniakan, biar kami benar-benar mengenal pribadi-Mu dan kami menghidupi Engkau dalam setiap hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, dalam ibadah kami ini Tuhan, kami bersyafaat memberkati bangsa dan negara kami, melepaskan berkat bagi Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan berkat terbaik, keamanan, kedamaian, damai sejahtera, kemakmuran dalam nama Yesus menjadi bagian milik bangsa kami. Melepaskan berkat bagi daerah kami, Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan, Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Kami mengikat setiap siasat roh-roh teritorial yang mau membungkus, mengikat Tuhan setiap daerah, setiap tanah yang ada di Kota Bungku ini, membuat Injil sulit untuk diberitakan, membuat banyak orang yang terikat dalam dosa. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang terlebih besar mengambil alih, hanya otoritas kuasa-Mu yang terjadi atas tanah Bungku ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sinar kemuliaan Allah terpancar dari tempat ini. Morowali diberkati Tuhan, Bungku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amat terlebih kerinduan doa kami, banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan, percaya kepada-Mu Tuhan. Domba Kedar dan Nebayot dapat dihimpunkan kepada-Mu. Orang-orang yang terhilang di luar sana yang belum mengenal Engkau, biar mereka boleh mendengar tentang Injil-Mu, mereka boleh percaya, mereka boleh datang menyembah kepada-Mu. Suku asli Bungku Tombelala Tuhan berharga di mata Tuhan. Kami percaya dalam waktunya Tuhan, biar kami menjadi eklesia yang keluar, berani memberitakan Injil bagi mereka, sehingga suku asli Bungku Tombelala boleh dimenangkan. Mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar dalam hidup mereka. Dan kami percaya kami semua jemaat Cornerstone diperlengkapi untuk menjadi duta kerajaan Allah di Kota Bungku ini. Biarlah kiranya di mana Tuhan utus kami, di mana kami pergi berada, kami tinggal, kami bekerja, di sana kami menceritakan Tuhan. Biar kami boleh menjadi kitab yang terbuka, Injil yang terbuka, orang boleh melihat Yesus dalam diri kami. Dijauhkan kami menjadi batu sandungan, tapi biar kami jadi berkat, biar kehidupan kami, pikiran, perkataan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, setiap kami yang sudah hadir di tempat ini dan maupun yang menyaksikan tayangan live streaming ini, mengikuti dari rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, setiap keberadaan kami Allah tahu. Kami yang datang dalam keadaan yang lemah, kami percaya dengan iman sudah dikuatkan. Kami yang datang dalam keadaan sakit sudah disembuhkan, dan kami yang dalam keadaan bimbang kami sudah diteguhkan. Dan segala beban, persoalan, pergumulan yang berat, kami percaya Yesus lebih besar dari segala-galanya. Tidak akan melemahkan iman kami, membuat kami makin melekat bahwa dalam hidup kami hanya Yesus segalanya dalam hidup kami. Bahwa bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara, hujan badai, susah senang, biar Yesus menjadi segala-galanya. Apapun keadaan kami, Yesus cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Akhirnya kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami percaya seluruh hidup kami ada dalam tangan Tuhan, dan di sepanjang minggu ini semua umat Tuhan akan beraktivitas. Biarlah kiranya penyertaan-Mu sempurna menjadi bagian milik semua umat Tuhan. Dan sebentar doa malam yang keempat, Roh Kudus terus bekerja melawat semua umat Tuhan. Dan akhirnya kami akan akhiri ibadah raya kami malam hari ini. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kau pada waktu
ini hingga Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah raya kami dan kami tamatkan ibadah raya kami dan kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pengumuman singkat. Ya, sebelum itu kami menyapa dari tempat ini bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama keluarga Cornerstone, kami ucapkan selamat datang di GPDI Cornerstone. Kalau Bapak Ibu belum ada tempat beribadah yang tetap, kami membuka pintu